pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tetap berada di rumah. Tempat-tempat yang biasanya ramai, kini mendadak sepi. Aku yang mulai bosan akhirnya mencoba keluar asrama. Social distancing membuat rutinitasku dengan teman-temanku terganggu. Berolahraga tetap saja terasa membosankan jika sendirian. Sempat aku berpikir untuk pulang ke tempat asalku. Dalam kesepian, rindu makin lekat. Tapi jika aku pulang, aku akan membahayakan keluarga dan teman-temanku di sana. Aku pun mengurungkan niatku dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Untuk mengisi waktu, aku memperdalam kemampuan bermusikku dan membuat lagu. Aku berharap semua ini segera berakhir. Sampai semuanya membaik, tetaplah berada di rumah. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam dan selamat mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah pada malam hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semuanya. Dan mari kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih dipertemukan di dalam ibadah keluarga, meskipun masih secara online. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terbukti pada malam hari ini, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami di dalam ibadah keluarga, meskipun masih secara online. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada malam hari ini belum bisa bergabung untuk bersama-sama mengikuti ibadah keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang tengok, Tuhan sendiri yang jamah, Tuhan sendiri yang hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga pada saatnya nanti di dalam ibadah keluarga yang selanjutnya bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang ada di dalam hati dan pikiran kami, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu, terlebih bisa menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan sendiri yang mengkuduskan, menyucikan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allahku, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Matius 21 ayat 21 yang demikian bunyinya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan, terkadang memang sulit kita lakukan. Terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, kita banyak sekali masalah. Kita sulit sekali untuk mengucap syukur. Justru kadang yang sering kita lakukan adalah mengeluh. Padahal mengeluh bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya mengeluh itu tidak ada manfaatnya. Bahkan mengeluh bisa membuat tubuh kita menjadi mudah sakit. Orang yang suka mengeluh, orang yang kebiasaannya mengeluh, menikah tingkat stresnya akan tinggi, akan meningkat. Sehingga kalau orang stres itu kan cepat capek gitu. Pikirannya stres, jadi pikirannya terforsir ke suatu masalah. Jadi tubuhnya itu akan terasa cepat capek. Nah, pada saat tubuh kita lemah, pada saat kita kondisi capek, itu imun yang ada di dalam tubuh kita itu akan turun, sehingga kita menjadi lebih mudah sakit. Sikap suka mengeluh menikah bukan hanya tidak baik bagi kesehatan kita, tetapi sikap mengeluh juga tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 11 ayat 1 diceritakan bahwa
Tuhan pernah marah kepada bangsa Israel karena mereka terus mengeluh saat mereka di dalam masa-masa kesukaran. Jadi memang mengeluh ini ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak suka dengan sifat mengeluh ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini, pada masa pandemi ini, kita banyak sekali menghadapi permasalahan. Kita banyak sekali menghadapi pergumulan, bermacam-macam pergumulan. Dari masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan tingkatnya juga bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang berat. Sebenarnya berat atau tidaknya permasalahan mereka, permasalahan yang kita hadapi tergantung kita dalam menyikapinya. Memang kadangkala kita merasa tidak kuat lagi, begitu ya. Kalau yang ringan biasa bisa kita selesaikan. Tapi pada saatnya pasti kita merasakan kok abotmen ya. Nah, kita merasa sangat berat sekali. Nah, memang kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita membutuhkan kekuatan ekstra. Kita butuh kekuatan ekstra. Nah, kenapa kekuatan ekstra itu? Kekuatan ekstra itu adalah doa. Doa dan doa. Ini kekuatan ekstra bagi kita. Mungkin dari kita berkata, aku lulus bendino, Pak Ibu, dan Saudara yang terkasih, masih banyak orang Kristen yang mengeluh. Mengapa doa-doa kita belum, bahkan tidak memperoleh jawaban dari Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan? Monggo kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata yakin di sini memiliki arti roh, jiwa, dan tubuh kita bekerja bersama-sama, bekerja secara bersamaan di dalam arena doa, di dalam konteks doa yang kita panjatkan. Jadi, saat bibir kita mengucapkan doa, maka dalam waktu yang bersamaan, hati dan pikiran kita tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh ada keraguan-raguan. Menikah yang dikatakan yakin. Jadi, roh, jiwa, dan tubuh kita ada di dalam satu kesatuan. Selain kata yakin, selain dengan yakin, doa sangat besar kuasanya apabila dipanjatkan oleh orang yang hidup dalam kebenaran. Bagaimana orang yang hidup di dalam kebenaran? Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Menika yang dikatakan hidup dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Kita menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Ini sama dengan di dalam Yakobus tadi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang disertai iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang sangat terbatas. Dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutupi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, doa yang disertai iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar yang kita rasakan, yang kita alami, kita rasakan kita sudah tidak kuat di dalam kehidupan ini. Jadi doa yang disertai iman dapat mengerjakan semua perkara-perkara besar di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Jangan goyah iman meski keadaan seolah-olah belum berubah. Kita hadapi semua masalah dengan pengharapan penuh kepada Tuhan, bersikap tegar dan optimis, dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memuji dan mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah kesaksian dari seorang ibu. Monggo Ibu Prawoto ke aturan. Selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang pergumulan hidup kami, di mana pada tahun yang ke-6 kami baru dikaruniai momongan. Pada waktu itu begitu dokter menyatakan positif, kami dikasih pengantar oleh dokter untuk ke lab. Ternyata hasil dari lab menyatakan bahwa kami positif tokso dan rubella, di mana dokter menyatakan bahwa kehamilan dengan tokso dan rubella itu sangat beresiko. Untuk itu dokter ngasih pengantar, dikasih obat untuk terapi selama 1 bulan. 1 bulan nanti setelah obat habis, dokter akan meriksa kembali, akan mengecek lagi dari hasil lab. Kalau memang hasil labnya itu bagus, maka kehamilan itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang hasil labnya itu nanti tidak bagus, dengan amat sangat terpaksa bahwa kehamilan tidak bisa dilanjut, alias janin harus digugurkan. Karena bahwa kehamilan dengan tokso dan rubella itu sangat-sangat beresiko. Pertama, janin bisa lahir cacat. Yang kedua, janin bisa menjadi autis. Begitu dokter menyatakan bahwa saya positif tokso, di situ saya langsung down. Down istilahnya orang Jawa mungkin sekarang itu sudah tidak punya hati. Setiap hari itu saya nangis. Tapi saya juga berpikir, kalau saya nangis terus itu tidak mungkin bisa merubah dari hasil lab itu. Yang bisa merubah itu hanya satu, kuasa dan mukjizat Tuhan. Kuasa dan mukjizat Tuhan itu bisa terjadi kalau kita banyak berhubungan dengan Tuhan. Banyak berhubungan berarti kita berdoa. Nah, saya pribadi itu saya menyadari bahwa saya itu bukan seorang pendoa yang bagus, bukan seorang pendoa yang hebat, yang bisa merangkai kata-kata yang bagus, merangkai kata-kata yang indah dalam doa, yang bisa berdoa yang panjang gitu. Saya bukan orang seperti itu. Tapi saya meyakini dalam hati saya mengimani dan mengamini yang namanya doa Bapa kami. Itu yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Jadi setiap saat, setiap saya dalam beraktivitas, baik itu saya mau berangkat bekerja, dalam perjalanan, dalam saya bekerja, dalam segala situasi apapun, doa Bapa kami itu selalu saya lakukan. Saya tidak peduli apapun itu
baik itu teman-teman saya melihat lambe saya umi-umi, itu saya mengucapkan doa Bapa Kami. Itu selalu saya lakukan dalam segala hal kegiatan saya. Saya sudah menganggap bahwa doa Bapa Kami itu seperti mantra dalam hidup saya. Kalau saya sehari saja tidak mengucapkan doa Bapa Kami dalam hidup saya, serasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Ternyata kuasa Tuhan betul-betul terjadi. 1 bulan kemudian saya kembali dokter. Dokter menyatakan bahwa janin ini bagus, bisa dilanjut. Tapi dari 1 dokter ini saya masih belum terima. Saya berganti ke dokter yang lainnya. Dan itu berlangsung sampai dengan 4 kali saya ganti dokter kandungan. Puji Tuhan, dari 4 dokter ini, semuanya menyatakan bahwa kandungan bagus, kehamilan bisa dilanjut. Puji Tuhan, dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-9, kehamilan kami sampai dengan anak kami lahir, meskipun harus penuh dengan perjuangan, saya harus keluar masuk rumah sakit sampai dengan 5 kali, Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatunya. Baik itu semua biayanya, baik itu semua permasalahannya, semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya meyakini waktu itu bahwa ini semuanya adalah karya Tuhan. Betul-betul luar biasa kami merasakan itu dalam kehidupan kami. Semoga apa yang kami bagikan, yang dalam kesaksian kami ini, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat buat semua saudara-saudara kami yang mungkin sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan momongan. Kiranya tetap semangat, tetap berdoa, tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik atas anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian dari Ibu Prawoto yang membuktikan bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita kumpulkan persembahan sambil kita pujikan Kidung Jemaat nomor 403 ayat yang pertama. Hujan berkat akan tercurah. naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga,
Ajar kami untuk menjadi pribadi yang suka dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ampuni kami apabila Tuhan masih mendapatkan kami suka mengeluh. Roh Kudus, ubah dan jamah hati kami. Penuhi kami dengan sukacita surgawi dan mampukan kami untuk menyatukan roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi satu kesatuan yang utuh. Bapa, kami berdoa bagi gereja dengan segala permasalahannya. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya, sehingga masalah perizinan Kombes 66 dan pelunasan Kombes 70 dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta, para majelis, pengurus KRW, dan seluruh warga GKJW Sidoarjo. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan semangat di dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi para tenaga medis, bagi para tenaga keamanan. Berkati dan lindungi mereka ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan dapat membuat bangsa ini segera bebas dari pandemi. Dan kiranya Tuhan juga tuntun kami sebagai orang percaya untuk selalu dan setia dan patuh menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelayanan gerejamu di dunia ini. Ampuni kami apabila di dalam mempersembahkan terselip dosa dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai dan berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai pujian penutup, monggo kita memuji dengan judul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan sampai ketemu ibadah keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.